Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 12 Oktober 2023. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Pateasina, inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Divonis 2,6 tahun penjara, Lopulisa kabur. Kini tertangkap di dekat rumahnya di kawasan Benteng. Kejaksaan Tinggi Maluku melalui tim tangkap buron atau tabur kembali menangkap salah satu terpidana kasus narkoba, yakni Jody Lopulisa alias Joe alias Jacob. Terpidana tertangkap di daerah Benteng, Kecamatan Nusa Indah, Kota Ambon, tak jauh dari rumahnya pada Rabu 10 Oktober 2023 sekitar pukul 10:20 waktu Indonesia Timur. Penangkapan buronan narkoba ini dikoordinir KSIE Bidang Intelijen Kejati Maluku Hasan M. Tahir. Penangkapan terpidana ini dikonfirmasi langsung Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku Wahyudi Kareba. Ia menjelaskan Lopulisa kabur setelah mendapat putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Terpidana seharusnya menjalani masa pidana selama 2 tahun 6 bulan penjara dan pidana denda sejumlah 800 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 2 bulan. Usai penangkapan, terpidana kini telah dieksekusi ke Lapas Kelas 1 Ambon untuk menjalani masa tahanan. Untuk diketahui, terdakwa sebelumnya tertangkap menggunakan narkoba pada Kamis 1 April 2021. Sekitar pukul 1 siang hari bertempat di sekitar pangkalan ojek Pasar Gudang Arang Ambon. Terdakwa melakukan pembelian sabu-sabu seharga 1 juta rupiah dari seseorang bernama Icat. Selanjutnya terdakwa menuju ke penginapan nyaman di Jalan Aipati, Kota Ambon dan diringkus oleh anggota Satres Narkoba Polres Ambon beserta dengan barang bukti berupa satu plastik sedang yang di dalamnya terdapat benda berbentuk kristal bening, diduga sabu-sabu dengan berat 0,23 gram. Kembali telah berhasil menangkap satu orang DPO. DPO dimaksud merupakan terpidana perkara narkotika atas nama Jody Lopulisa alias Joe. Penangkapan dilakukan setelah dilakukan pemantauan dan pengintaian selama beberapa hari dan ditangkap pada suatu daerah di Benteng, Kecamatan Nusa Indah, Kota Ambon. Bahwa yang bersangkutan merupakan narapidana perkara narkotika berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 2458-Fit-Sus-2022 tanggal 29 Juni 2022 yang diputus 2 tahun dan telah berkekuatan hukum tetap. Tribuners, kita akan mengupdate kondisi terkini tambang emas di Gunung Botak. Ribuan tenda dan peralatan penambang emas dibakar. Kondisi terkini tambang emas ilegal di Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku pada Rabu 11 Oktober 2023 terlihat tidak ada aktivitas penambangan emas seperti sebelumnya. Pasalnya aparat gabungan TNI Polri baru saja melakukan penertiban dengan membakar ribuan tenda milik penambang emas ilegal Gunung Botak. Aparat juga membakar serta menghancurkan media peralatan yang digunakan penambang untuk melakukan penambangan emas ilegal dengan sistem rendaman, dompeng, dan tembak larut di kawasan Gunung Botak. Bak-bak rendaman berisi material pasir bercampur dibakar serta diporak-porandakan aparat keamanan. Kabak Ops Polres Pulau Buru AKP Uspril Futwembun menjelaskan penertiban tersebut berdasarkan perintah pimpinan agar harus dibersihkan dan tertibkan seluruh aktivitas peti di Gunung Botak. Dikatakannya pihaknya telah meminta penambang emas mengosongkanlah lokasi sebelum mereka melakukan penertiban.
Bahkan lanjutnya, sebagian penambang sudah meninggalkan lokasi tambang sebelum aparat keamanan datang. Sementara sebagian lainnya menyaksikan tenda-tenda serta rendaman, dompeng, dan tembak laut dibakar dan dihancurkan aparat. Penertiban penambang bukan pertama kali, kerap ditertibkan namun penambang masih saja kembali. Sebagian besar penambang mengaku terpaksa menambang untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup. Dari Pol PP, juga kita dari TNI Polri. Di sini kita langsung, karena kita sudah melaksanakan APP tadi. Dari Pol PP, juga kita dari TNI Polri. Di sini kita langsung, karena kita sudah melaksanakan. Dari Pulau Buru kita beralih ke Maluku Tenggara dan Tual. Tribuners, SPBU BTN Tual tutup, puluhan kendaraan mengantri di BBM Langgur. Imbas dari kerusakan pompa Pertalite di SPBU BTN Kota Tual, ratusan kendaraan baik motor, mobil hingga truk ngantri BBM di SPBU Langgur kawasan Jalan Telaver. Pasalnya hanya terdapat 2 SPBU di kedua wilayah yang berbeda administratif tersebut. Pantauan tribunambon.com pada Rabu 11 Oktober 2023 sekitar pukul 6 sore hari, tampak puluhan kendaraan mengular hingga mencapai 1 km lebih. Ini menyebabkan kemacetan di jalan utama depan SPBU Langgur. Salah seorang pengendara mobil, Marcel Patesina warga Kota Tual yang turut mengantri menuturkan, ini merupakan satu-satunya SPBU jadi harus sabar mengantri, walaupun hingga tengah malam. Sementara itu, Leonardo, salah satu pengendara motor, mengatakan ia juga ikut mengantri karena SPBU yang satunya lagi tutup. Tribuners, hingga saat ini kondisi SPBU masih tutup dan masih dalam perbaikan. Tribuners, kini kita kembali ke Kota Ambon, sempat tembus harga Rp120.000 per kilogram. Kini harga cabai rawit mulai turun. Harga cabai rawit di Kota Ambon mulai menurun di harga Rp80.000 per kilogram. Penurunan harga menjadi kabar baik bagi para pedagang. Pasalnya beberapa hari sebelumnya, harga cabai meroket ke harga Rp120.000 per kilo. Hal ini dibenarkan salah seorang pedagang Aceh Sopakua kepada tribunambon.com Rabu 11 Oktober 2023. Penurunan harga dari distributor atau petani berimbas pada harga eceran yang dijualnya. Sebelumnya, cabai rawit per cupas harga Rp20.000, kini turun menjadi Rp15.000. Sementara itu, pantauan tribunambon.com sekitar pukul 6 sore hari, terlihat aktivitas pedagang berjalan normal. Sementara untuk cabai keriting bertengger di harga normal, yakni Rp70.000 per kilogram. Untuk harga tomat pun terpantau normal di kisaran Rp10.000 per kilogram.
Memanfaatkan kelapa sawit secara menyeluruh, 30 peserta ikut workshop batik dan kerajinan. Sebanyak 30 peserta mengikuti workshop batik dan kerajinan di kantor Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri BSPJI Kota Ambon, Rabu 11 Oktober 2023. Workshop ini untuk mendorong pemanfaatan produk turunan dan limbah kelapa sawit sebagai bentuk promosi diversifikasi produk kelapa sawit di wilayah Maluku. Kepala Divisi UKMK Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Helmi Wansyah, mengatakan workshop ini untuk mendorong industri batik dan kerajinan dalam memanfaatkan potensi dan limbah dari perkebunan kelapa sawit. Ini juga sekaligus menjadi kampanye positif wujud keberpihakan pemerintah Indonesia pada industri kelapa sawit Nusantara. Ia menjelaskan peserta workshop akan diberikan pemahaman teknis cara membuat produk batik dengan memanfaatkan malam dari kelapa sawit. Selain untuk batik, malam dari kelapa sawit ini juga nantinya bisa dimanfaatkan untuk kain tenun. Sementara itu, untuk workshop kerajinan akan diajari cara membuat berbagai produk unggulan kerajinan anyaman lidi kelapa sawit. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku, Yahya Kota, mengharapkan dengan kegiatan ini dapat menjadikan industri kecil menengah atau IKM di Maluku lebih berkembang. Diketahui workshop diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian melalui Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik BBSPJIKB.